Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudaraku. Ya, kali ini saya berada di Tuban, Jawa Timur. Di hadapan kita saat ini merupakan pemakaman umum, teman-teman. Namun ada sesuatu yang unik di sini, di mana di tengah-tengah dari pemakaman umum ini terdapat rumah. Nah, kita akan sowan kepada beliaunya untuk melihat begitu ataupun menanyakan berbagai macam pengalaman serta awal mula dibangunnya rumah yang ada di tengah-tengah pemakaman umum ini. Nah, seperti ini kondisinya saudaraku ya. Kita akan sowan menuju ke rumahnya. Kalau melihat dari kondisi sekitar, banyaknya pohon-pohon beringin begitu, menandakan bahwa berhadapan di sini itu memang cukup tua begitu. Bahkan di sini ada makam dari Mbah Ronggo, yaitu Mbah Ronggo ini merupakan sosok yang mengawali desa di daerah Tuban sini, saudaraku. Nah, ini adalah rumahnya, teman-teman. Rumah dari beliau yang berada di area pemakaman umum. Nah, dari beberapa cerita yang beredar, tidak sedikit begitu beliaunya mengalami hal-hal mistis ya. Karena memang ini persis, ini adalah pintu dari rumah beliaunya, dan di sini sudah makam. Nah, ini sudah makam, teman-teman. Terus di sini sudah makam. Bahkan saya melihat parkir motor beliaunya itu di dekat dari makam ini. Nah, ini pintu rumah beliaunya. Terus ini adalah makam. Nah, ini teman-teman. Kita coba sowan ya, silaturahim kepada beliaunya. Assalamualaikum. Pak J, Pak Edi nggih. Oh nggih. Pak nyun niku nggih ngapunten. Silaturahim, Pak. Nggih nggih nggih. Asal masuk, Pak. Oh nggih, terima kasih, Pak. Nah, niki ini adalah rumah Pak Edi ya. Jadi pemirsa, di depan ini adalah beliau Pak Edi, Pak Edi Ronggo. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat beliaunya ya di beberapa channel seperti di channel Ngaji Roso, Kejawen TV gitu. Ternyata kita tidak salah pilih orang ini. Alhamdulillah ada beberapa kelebihan dari beliau yang ada hubungannya dengan hitungan Jawa begitu, Pak Anji. Kami awali di ini saja dulu, Pak. Ini kan rumahnya Pak Edi Rangga, ini kan berada di tengah makam, Pak. Nggih. Pertanyaan pertama, tidak takutkah, Pak? Ya, gimana nggih? Sebagai manusia normal itu rasa was-was itu ada. Jadi pada awalnya tahun 80 saya menempati ini. 1980 tepatnya. Jadi ini rumah pertama kali, Mas, untuk lingkungan RT 1 RW 6 Kelurahan Ronggo Mulyo, lingkup makam Mbah Ronggo. Saya yang pertama kali menempati tanah ini, tanah pekarangan ini. Lalu kemudian disusul kakak saya, terus ada beberapa keturunan ya, bapak ibu muda itu sekarang sudah penuh di sebelah belakang saya. Dari 1980. Nggih, masih gelap sekali. Saya minta lampu itu masih ini, lampu oblek umpleng nggih.
terus minta sambungan dari balai desa kelurahan kan dekat ini sebelah utaranya rumah ini kelurahan. Saya tarik kabel minta penerangan lampu bohlam yang bening 5 watt gitu. Mohon maaf Pak, untuk ini Pak status tanah Pak? Alhamdulillah ini tanah resmi, hak milik bersertifikat. Dan tanah ini saya juga tidak menempati gratis, jadi saya beli gitu. Beli dari kakak saya. Adapun kakak saya beli dari pemilik awal, ya ini Pak Purnomo almarhum, seorang ahli waris atau anak juru kunci pemakaman. Berarti sudah 45 tahun. 45 tahun menempati rumah ini dan di sini pula saya hidup berdampingan dengan istri saya hingga menghasilkan 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Pak, ini kan sebelumnya katanya Bapak kan masih belum padat kuburan katakan ataupun makam. Artinya seperti makam-makam yang berada di depan rumah Bapak, seperti di samping rumah Bapak, pada waktu penggalian ya benar-benar menyaksikan langsung dengan kondisi itu waktu itu. Otomatis Mas, apalagi pada saat itu adalah masa di mana saya seorang pekerja seni, khususnya seni tobong atau seni panggung ketoprak, dan di tahun-tahun sepi itu saya selalu pulang dan di rumah kalau ada menggali pemakaman ya ikut terlibat otomatis gitu. Pak, istilahnya kalau dari cerita kakek buyut begitu Pak ya, 1 hari sampai 7 hari itu mohon maaf, seperti halnya istilahnya sosok astral di area pemakaman tersebut masih ada katanya gitu. Ya ada dan tidak ada Mas. Artinya ada dan tiada itu jika orang yang meninggal tersebut faktor sakit atau faktor kecelakaan, itu pada saat malam-malam itu terdengar suara tangisan, rintian. Tapi kalau meninggalnya itu wajar-wajar ya biasa-biasa saja. Bahkan saya bisa menengarai ketika akan ada besok di tempat sana Pak, ditempati pemakaman baru. Itu saya sampai sejauh itu karena kebiasaan niteni, mengingat setiap kejadian. Jadi kejadian yang saya ceritakan ini ketika tengah malam buta atau jelang petang maghrib gitu, setelah maghrib itu ada orang jalan. Nah tiba-tiba orang itu hilang di titik tertentu. Nah di titik itulah besok akan ditempati galian makam. Itu satu, bahwa saya itu sehingga saya bisa menentukan bahwa besok ono wong meninggal gitu. Belum lagi tempat keranda yang tadinya ada di tempat di belakang masjid, sekarang kan sudah dipindah. Saya pindahkan di situ. Kalau tempat keranda ini mengeluarkan suara berkedubrak gitu kan, ini keranda dari besi Mas, semacam bergerak sendiri gitu ya, bergerak gitu ya kan gelap ya. Jadi gerak atau tidak saya tidak tahu, tapi yang jelas kan kalau hening itu terdengar suara grubyak gitu. Nah pasti besoknya akan ditempati orang segitunya Pak. 45 tahun pengalaman. Bahkan saya pernah tidur di keranda. Oh beneran Pak? Iya. Ya mengapa saya tidur di keranda? Saya waktu itu anak masih 2, belum 3. Jadi si bungsu belum lahir. Kebetulan saya itu pekerjaannya kan malam Mas,
itu malam, pagi saya pulang. Nah, tapi tiba-tiba ini karena di rumah ini pada waktu itu puter type keras-keras gitu, sehingga kan saya rame, terganggu dan bisa tidur. Akhirnya saya ngungsi ke tempat keranda, nggak apa-apa, memang udah pagi kok, gitu pagi. Jadi tikar bekas pembungkus mayat itu tak bikin terus saya tidur. Biasanya nggak pernah terjadi apa-apa, tapi pada saat itu tiba-tiba saya tuh gelundung. Oh, seperti gelundung. Ini digulingkan gitu. Betul, seperti digulingkan karena di keranda ini ada dampingannya loh Mas, dan gandengan pembatas. Dampingan agar si mayat supaya tidak ini jatuh misalnya gitu ya. Ini ada dampingan yang ada kuncinya, dan ini sudah saya kunci gitu, klek gitu. Nah kok aku bisa guling kan, berarti saya harus lompat gini. Gitu. Awalnya saya tidak mengira apa-apa, tapi ternyata besoknya keranda itu dibuat ngangkut 4 mayat sekaligus akibat kecelakaan di jalan. Kalau sekarang di jalan ini Agus Salim, satu keluarga meninggal. Memakai keranda ya yang saya pakai itu memang kerandanya cuma satu waktu itu. Kalau sekarang sudah banyak dari masyarakat yang memberi bantuan itu. Iya Pak, mohon maaf, seperti tadi gangguan ataupun apa yang Bapak lihat dari 45 tahun menempati rumah ini begitu di dalam pemakaman ini, mungkin kalau dari saya pribadi kayak bapaknya mentalnya kuat gitu Pak. Bagaimana dengan mohon maaf seperti anak bapak ataupun istri begitu, mengukuhkan ataupun memberikan suatu supaya dari anak bapak Kak. Banyak pertanyaan semacam itu ya. Dikarenakan tapi ternyata ya mungkin karena sudah terbiasa, jadi lahir dalam keadaan situasi seperti lingkungan seperti ini, jadi nggak ada rasa takut-takutnya. Bahkan anak saya juga banyak Mas yang kadang-kadang melihat yang pada saat kecilnya loh. Bahkan anak saya yang pertama yang namanya Mbak Winda sekarang sudah menjadi guru ASN suatu sekolahan. Nah itu waktu tidurnya dia terbangun nyusul ibunya, ini apa nyusul aku gitu, gue pocong bu ngeloni aku gitu. Asli di kamar ini. Ini kamarnya. Ini kamarnya. Anak saya yang pertama tidurnya dulu di kamar ini. Nah itu dia malam-malam terbangun nyusul ke ibunya. Terus ngopo ya udah dong turu. Bisa dicopot pocong. Di orang apa-apa gitu. Tapi akhirnya ya anak saya kembali tidur kembali ke situ. Mau gak mau tetap kembali karena udah itu, iya. Jadi hal-hal macam itu biasa Mas. Anak saya yang nomor 2 juga begitu. Pas waktu belum di kamar tempat bebucal itu loh, kamar mandi dan sekaligus WC itu belum ada atapnya, karena masih ada pohon mangga itu. Pas malam buang hajat sendiri itu tiba-tiba di atasnya itu duduk gitu, ya melihat gitu. Pocong Pak. Katanya semacamnya lah mungkin. Semacamnya katanya itu, Bu, ono moto abang loro Bu ngeloplok ning dhuwur pelem gitu. Anak saya sekarang yang tahu moto abang loro klop-klop di atas pohon mangga itu sekarang di Solo, menikah dapat Solo, suaminya seorang dalang. Lalu yang anak saya yang bungsu itu bahkan pernah diantar oleh sosok
yang sudah meninggal. Diantar seolah-olah berangkat melihat nyata pulang, gitu. Nyata. Jadi gini, maaf, ini sedikit privasi, saya tidak sebut namanya, karena ini juga sangat dekat sekali dengan rumah ini. Itu si orang ini memang akrab dengan si anak saya. Nah, pada saat itu masih bulan-bulan puasa, ya. Bulan puasa ada ini loh, mercon kembang api itu di sebelah utara sana ada penjual kembang api di keluarga pulau sana, keluar makam itu ada toko yang jual kembang api. Namanya juga anak. Dia tidak tahu ini jam berapa. Itu jam 2 Mas, jam 2 malam dia dini keluar. hari. Iya, dini hari. 2 dini hari dia keluar sendiri. Terus ketemu dengan orang. Gus, kamu mau kemana? Tanyanya gitu. Anu Lek, saya mau beli kembang api. Jam piro tuh kembang api iki? Ayo tak terno. Diantarkan keluar loh, sik tutup. Terus diantar pulang kembali. Mulai kok tuku neh, soto Padang. Nah, sesampai di rumah anak saya Bagus itu ibunya sudah bangun untuk persiapan akan sahur itu. Kowe iki lho kon ditangit wong jadi nguyok karo balik. Aku tuku mercon, Bu. Lah wis ndi mercone? Wong buka kok. Aku diterno Lek. Lek sapa? Lek iku. Lah ibunya ketika itu langsung saya dibangunkan. Jadi ada rasa ketakutan gitu loh. Itu anakmu diterno Lek iki. Iya, ngerti ya. Lek itu kan sudah meninggal gitu. Ibunya kan ingat tuh. Kok iso lho ngomongan iya aku diterno Lek iku sampai tau omahe lho. Jadi banyak keanehan-keanehan ya, Pak ya. Iya, Mas. Dari suatu pengalaman jenengan sampai bisa menangkap dalam artian niteni begitu ya Pak. Niteni, jadi karena saking terbiasa itu saya ya sesuk dibetul meninggal gitu. Saya sering saksikan dengan tetangga itu guyon-guyonan gitu. Ayo bedean sesuk ana omah ora. Arep kok mati wae Mas Edi gitu. Oh, gak kan bedean. Nek aku bedek sesuk ana nggone, saya tak dono nggone, tak bedeki. Sesuk jelas ana mati wis tak bedek ngono to. Nah, saya tak bedeki. Nek kowe iso roh nggone kira-kira dikubur ning ndi? Ayo totoan 1000-an. 1000 sudah dapat 3 batang rokok Mas dulu itu. Gitu ya. Dan itu pun berkelanjutan sampai sekarang. Nah, itu sampai akhirnya dalam artian sama ini ngerti aku sesuk wong iki dikubur ning kene lho. Saya tancapi Saya tancapi tanda lah istilahnya. Ya, saya tancapi tanda gitu. Ya, ranting gitu saya tancapkan gitu sebagai tanda. Kita nono sesuk nek meninggal kayak gini. Betul. Sore ada pengumuman innalillahi, besok paginya ada bubak bumi atau buka tanah pemakaman di situ di tempat saya. Padahal dari Bapak sendiri tidak ada semacam komunikasi dengan penggali kubur harus digali situ gitu ya. Tidak tahu. Tiba-tiba udah penggali kuburnya ke tempat tersebut gitu ya. Diwarisnya di situ ya karena itu Mas tadi saya sampaikan bahwasannya sampai saya melihat ketika ada berseliwer suatu bayangan berbentuk manusia terus tiba-tiba hilang di satu titik ya di titik itulah orang tersebut akan dikuburkan itu ya. Sehingga sampai sekarang pun bahkan ada kelebihan suatu bentuk spiritual juga di bapaknya. Mungkin seperti itu, mungkin juga tidak, tapi banyak orang mengatakan seperti itu. Ya mungkin bawaan ya Mas. Bawaan. Karena segala sesuatu itu sudah terlatih, terbiasa akhirnya kan seolah-olah mengetahui gitu. Ini enggak Pak dalam selang waktu 45 tahun itu ada enggak dari katakan itu sosok astral dari mereka begitu ya yang
mempunyai pesan-pesan tertentu mau disampaikan ke saudara ataupun keluarganya atau ke bapak sendiri begitu? Kalau bisa saya lebih apa ya, lebih dalamnya leluhur gitu. Jadi leluhur yang menempati tempat ini, jadi tidak makhluk astral, lebih ya, suci gitu ya, yang menjelma sebagai raga seutuhnya. Itu pernah ketika sampai bertamu tengah malam ke sini, sosoknya 2 orang, laki dan perempuan, dan beliau menyatakan, "Dong, nek kowe pengen noto uripmu, aku titip omahku ki resi ana. Lah daleme jenengan pundi to, Mbak? Engko lak ngerti dhewe." Nah, akhirnya sing perempuan, "Kowe gak ono banyu to, Dong? Njaluk banyune, saya minta airnya dong," gitu. Istri saya mengambilkan air putih itu, terus, "Mbok, aku njaluk gelasnya sing bening," gitu. Akhirnya saya masuk membantu istri saya, keluar 2 orang ini sudah tidak ada, dan melihat sosoknya yang sudah renta sepuh, saya langsung keluar mencari. Saya tak hubungi sampai keluar. Logikanya tidak mungkin jauh. Tidak mungkin jauh, jalan orang sepuh aja kok. Yang satu sudah pakai tongkat itu, yang kagumnya. Nah, itu keanehan yang saya alami, dan akhirnya saya juga tidak paham di mana rumah sesepuh tersebut. Akhirnya saya putuskan ini paling partinya Mbah Ronggo, Den Sumo dan Den Misri. Siapa itu, Pak? Itu yang menempati salah satu di dalam Jungkup yang Ronggo itu. Akhirnya saya mengabdikan sepenuhnya terhadap Mbah Ronggo sebagai sukarelawan. Sampai nama Bapak menjadi Edi Ronggo itu. Nah, siapa Pak? Mbah Ronggo itu siapa, Pak? Mbah Ronggo itu Raden Tumenggung Ronggo Joyo Kusumo. Dari keluarga Mataram, tapi beliau keturunan langsung dari Adipati Cokrojoyo. Sampai ke sini dan membabat, betul, ataupun yang mengawalinya sampai di tempat ini, gitu loh, Mas. Nah, dengan pengabdian saya itu, saya pun sedikit demi sedikit akhirnya ekonomi saya bertambah, dan ketika ada sedikit saya sisihkan untuk pengabdian dalam bentuk seperti apa? Ya, pengabdian dalam hal bentuk nyata, jadi bukan mengkultuskan roh atau menyembah orang meninggal, tidak, tapi karena ini tidak begitu terawat, tidak begitu terurus. Ada juru kuncinya sepuh-sepuh, jadi sampai akhirnya saya belikan, karena tadinya belum berbentuk makam, saya belikan kijingan. Pengabdiannya seperti itu. Itu lebih kepada apa ya istilahnya cara Jawa nih, mernahno, begitu. Mernahno sampai saya mencari silsilahnya Mbah Ronggo sampai ketemu, dan sampai ringkas cerita sampai berbentuk seperti ini. Ada paving, ada panggung, ada rumah seperti itu.